Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para mahasiswaku di mata kuliah Biokimia Umum. Jadi kali ini kita akan mempelajari terkait dengan metabolisme protein. Kita tahu bahwa protein menjadi unsur penting di dalam tubuh kita, dan sehingga kita perlu mengetahui metabolismenya, baik dari aspek katabolismenya maupun dari aspek biosintesisnya. Dan ini penting ya, ini penting untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran ya, dalam hal ini kedokteran hewan IPB, untuk mempelajari bagaimana secara metabolisme protein itu terjadi begitu, baik itu pada hewan, dalam hal ini konteks yang menjadi aspek objek di kedokteran oleh para mahasiswa semua, ataupun pada manusia. Jadi nanti akan kita singgung beberapa aspek itu. Kemampuan akhir yang diharapkan dari Anda belajar ini adalah Anda diharapkan memahami begitu ya, mampu membuat diagram atau skema lintasan sederhana yang menguraikan aspek-aspek penting dalam metabolisme senyawa bernitrogen, sehingga nanti dari kemampuan akhir ini kita membuat bahasan terdiri dari mulai dari degradasi protein, kemudian deaminasi asam amino, itu ada transaminasi atau deaminasi oksidatif, kemudian siklus urea, kemudian katabolisme asam amino dan biosintesisnya, dan terakhir nanti kita terkait dengan fiksasi nitrogen. Ini yang penting ya, bahwa di dalam sistem metabolisme protein itu berbeda ya dengan metabolisme karbohidrat ataupun yang kita sudah pelajari, lipid ya. Karbohidrat ataupun lipid itu cukup berbeda. Nah, perbedaannya karena apa? Karena tidak ada yang disimpan. Kalau kita ingat bahwa karbohidrat itu disimpan dalam bentuk glikogen gitu ya. Sementara lipid disimpan dalam bentuk triasil gliserol begitu ya. Nah, sementara kalau ini tidak ada kan, jadi tidak ada bentuk senyawa nitrogen untuk disimpan dan dimodulasi dalam saat dibutuhkan. Artinya ini saat dibutuhkan langsung dimobilisasi, baik itu untuk produksi energi ataupun biosintesis, sehingga nitrogen yang hilang saat katabolisme misalnya harus terus-menerus terpenuhi dari makanan. Itu konteksnya. Hingga asupan makanan berprotein atau bernitrogen menjadi hal penting ya, menjadi esensial ya di sini. Sehingga kesetimbangan nitrogen merupakan upaya yang perlu dilakukan ya, dan menjadi upaya yang penting ya di makhluk hidup. Sehingga ada istilah, ada normal, ada positif, ada negatif ya. Artinya kan normal dari nitrogen dari makanan sama dengan nitrogen yang hilang, itu normal ya. Kemudian pola positif, nitrogen dari makanan lebih besar daripada kehilangan nitrogen. Sebenarnya kalau negatif, artinya nitrogen makanan asupannya lebih kecil dibandingkan kehilangan nitrogen. Itu kesetimbangan nitrogen menjadi penting berdasarkan hal itu. Sehingga karena ini sebenarnya ada asam amino yang bisa dibiosintesis dalam tubuh kita, tapi tidak semua asam amino itu kita bisa memenuhi biosintesis itu. Sehingga ada istilah asam amino non esensial dan asam amino esensial. Asam amino non esensial itu artinya asam amino yang dalam tubuh kita bisa mensintesisnya, gitu ya, dalam tubuh manusia bisa mensintesisnya. Sementara yang esensial kita tidak dapat sintesis, sehingga kita memerlukan asupan dari makanan ini, gitu ya. Nah, asam amino esensial ini misalnya contohnya ini ya. Ini adalah asam amino esensial, ini adalah asam amino non esensial. Esensial misalnya isoleucin, leucin, kemudian histidin, arginin dan seterusnya. Sementara di sini ada alanin,
ada asparagin dan seterusnya, ini adalah termasuk glisin, ini adalah non esensial. Nanti tolong dipelajari. Yang menarik di sini sebenarnya esensial itu kebutuhan tubuh sangat penting gitu ya. Nah, arginin dan juga metionin. Sebenarnya dalam tubuh kita bisa mensintesis ini, tetapi sintesis dalam tubuh kita arginin dan metionin ini lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan untuk metionin dan arginin ini. Jadi artinya asupan dari makanan untuk keseimbangan nitrogennya ini menjadi penting ya untuk arginin dan metionin. Nah terkait ini ada beberapa istilah ya yang perlu menjadi perhatian di sini, yaitu ada protein turnover ya, istilah ini ya, protein yang terus-menerus didegradasi dan dibiosintesis. Jadi ini protein, karena sifatnya tadi kebutuhannya tadi yang dia perlu terus-menerus didegradasi dan dibiosintesis, sehingga istilah ini disebut dengan protein turnover. Jadi asam amino yang dilepaskan saat proses turnover. Jadi saat proses ini berarti degradasi ya, asam amino yang didegradasi. Nah, ini nanti akan digunakan kembali untuk sintesis protein baru, gitu ya. Jadi degradasinya akan menghasilkan produknya itu akan digunakan untuk menghasilkan produk protein baru gitu. Nah, karena sifatnya ini waktu hidupnya sangat berbeda-beda. Ada protein ekstrasel, ini misalnya enzim, antibodi, hormon, itu turnovernya sangat cepat ya. Sementara protein struktural seperti kolagen misalnya, itu protein turnovernya lebih lama. Ini adalah contoh beberapa protein waktu hidupnya ya, dalam jam ya, di sini waktu hidup dalam jam. Jadi Anda perhatikan ini yang terkait waktu hidup enzim yang pendek ya, misalnya dari ornitin dikarboksilase sampai dengan fosfoenol piruvat karboksilase, ini hanya waktunya sampai 5 jam gitu ya. Dari 0,2 paling rendah ya, ornitin dekarboksilase. Ya, sementara waktu yang cukup panjang mulai dari di atas 100 jaman itu mulai aldolase, misalnya di sini aldolase 118, paling tinggi waktunya adalah sitokrom C. Sitokrom C sampai 150 jam gitu ya. Nah, efeknya apa di sini? Bahwa karena ada proses degradasi ini menjadi penting terkait dengan regulasinya, regulasi dalam metabolisme. Jadi mengatur bagaimana metabolisme protein itu dikontrol begitu. Nah, degradasi protein ini yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, bahwa ada lisosom ya, di lisosom ini ya, kalau digambar di lisosom ini bahwa terdapat protease. Di lisosom itu ada protease yang disebut dengan katepsin ya, kaptepsin. Dan menariknya bahwa lisosom itu pH-nya sekitar 5 ya, pH optimumnya. Sehingga protease lisosom ketika di sitosol misalnya itu tidak bisa aktif ya, tidak bisa aktif. Nah, ini ada istilah yang disebut dengan ubiquitinasi. Jadi ubiquitinasi ini adalah ubiquitin atau tanda kimia untuk protein yang akan turnover. Nah, akan degradasi begitu ya. Nih artinya di sini akan berkondensasi pada protein yang akan degradasi tersebut akan berkondensasi pada residu lisin ya. Di sini ada beberapa residu, ada lisin, ini di sini pada protein target ya. Kemudian proteosom ya, proteosom di sini, proteosom di sini akan membuka struktur protein yang terubiquitinasi tadi, yang sudah ditandai gitu, sehingga degradasi bisa terjadi. Degradasi bisa terjadi, dan di sini
nanti ketika degradasi maka akan menghasilkan asam amino. Dan asam amino berarti ini kan degradasi, berarti prosesnya ya. Prosesnya degradasi ya. Ada fungsional dan seterusnya. Jadi ketika kurang lebih dari proses yang siklus ini seperti ini. Ini kan protein sintesis ya. Protein sintesis, ini proteolisis begitu ya. Proteolisis. Nah, protein sintesis ini adalah sekitar 300 sampai 400 gram per hari. Sama ya. Proteolisisnya 300 sampai 400 gram per hari karena kan harus seimbang begitu ya. Nah, ketika ada asam amino itu juga menjadi substrat ya, substrat untuk proses pembentukan protein baru, mulai dari translasi, kemudian pembentukan folding, kemudian di sini ada pasca translasi, penambahan gula misalnya, sehingga nanti ini menjadi ini, terus kemudian fungsional protein, terus kemudian ketika kondisi itu marking ditandai ini ya, ditandai kondisi, terus kemudian ada gula ini berarti pasca translasi, terus setelah ditandain ini ubiquitin tadi ya, ubiquitin tadi penanda bahwa ini harus didegradasi karena sudah tua misalnya begitu. Terus kemudian degradasi masuk ke enzim protease dalam lisosom, kemudian proses degradasi peptide, kemudian oleh proteasom degradasi sehingga menghasilkan asam amino yang baru begitu ya, begitu seterusnya. Jadi akan membentuk kesetimbangan. Ini adalah asam amino, pembentukan asam amino ya. Ada beberapa cara ya. Yang pertama terkait bagaimana menghasilkan asam amino ya. Pool asam amino sekitar 100 gram ini begitu. Nah, yang pertama adalah kita asam amino degradasi dari ekstraseluler maupun intraseluler ya, ekstra ataupun intraseluler. Jadi ini protein yang dari makanan itu didegradasi dan kemudian nanti asam amino diserap oleh usus sehingga masuk ke dalam sel tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua di reabsorpsi ya. Jadi ini tahapannya. Jadi reabsorpsi dari makanan dan tadi. Yang selanjutnya adalah sintesis dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang bisa sintesis yang disebut dengan piruvatnya, ada substratnya, ada piruvat, kemudian ada fosfonol piruvat, kemudian ada 3 fosfogliserat, ada 2 oksi asid, kemudian ada gula fosfat ya. Gula fosfat ini beberapa yang bisa melakukan sintesis. Nah, asam amino tersebut yang dihasilkan ini tadi nanti bisa digunakan untuk biosintesis protein gitu ya, protein di sini ya, protein. Jadi protein nanti dihasilkan karena menggunakan biosintesis dari substratnya asam amino. Nah, setelah kelebihan asam amino bagaimana? Kelebihannya di katabolisme. Di katabolisme artinya di degradasi. Jadi degradasi sekitar di sini sekitar 50 sampai 100 gram per hari. Biasanya kalau protein sekresi itu sekitar 50 gram per hari. Sementara dari makanan sekitar 50 sampai 100 gram per hari kalau masukkannya. Kalau degradasi berarti ini. Nah, degradasi nanti seperti apa? Yang pertama bisa dikeluarkan melalui ginjal. Nanti berarti diurai menjadi amonia dan urea. Bentuk urea ini bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, ini bentuk urea menjadi tidak toksik ya, sehingga dikeluarkannya aman. Atau bisa menjadi senyawa yang bisa digunakan untuk gluconeogenesis. Gluconeogenesis berarti untuk pembentukan glukosa. Misalnya 2 oso aksid ini. Yang selanjutnya
bisa juga membentuk lipid, biosintesis lipid, kemudian membentuk badan keton. Ini senyawa antara untuk siklus Krebs, sehingga ini juga bisa menghasilkan ATP, dan produk lainnya adalah CO2 dan H2O. Jadi itu kaitannya dengan degradasi protein ataupun asam amino. Baik, ini adalah jalur utama katabolisme asam amino. Nah, asam amino yang tidak digunakan dalam sintesis protein, maka asam amino harus dibuang. Dibuangnya dengan apa? Dalam bentuk urea, ya, dalam bentuk urea. Terus kemudian rangka karbonnya nanti akan gugus amin dan rangka karbon, ada dua kan, gugus amin dan rangka karbon. Gugus aminnya NH3-nya nanti akan dibuang melalui siklus urea nanti yang akan dibuang ke luar tubuh, sementara kerangka karbonnya itu menjadi kerangka untuk berbagai berbagai substrat, misalnya CO2, H2O, glukosa, asetil-CoA, badan keton, dan seterusnya. Jadi ini ya yang kaitannya dengan katabolisme asam amino. Tahap pertama bagaimana dalam katabolisme asam amino? Ini yang pertama adalah pengeluaran gugus alfa amino yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama transaminasi. Transaminasi berarti aminnya dikeluarkan, terus kemudian deaminasi oksidatif. Itu tahapannya. Kita lihat transaminasi. Nah, ini transaminasi. Jadi proses transaminasi ini dikatalisi oleh enzim yang disebut aminotransferase. Di sini ada juga kofaktor ataupun koenzim ya yang terlibat, yaitu periodosal fosfat yang merupakan vitamin B6. Nah, aseptor asam amino di situ adalah alfa ketoglutarat, ya. Alfa ketoglutarat adalah aseptornya. Jadi ketika asam amino gugus aminnya ini akan direaksikan dengan alfa ketoglutarat oleh aminotransferase, sehingga dia akan ditransfer ke sini ya, ke sini, sehingga nanti menghasilkan glutamat ya, glutamat yang hasilnya. Jadi glutamat ini merupakan kolektor nitrogen dari katabolisme asam amino. Jadi glutamat ini akan menerima nitrogen. Dalam prosesnya substratnya adalah ini ya. Jadi dalam proses transaminasi yang dibutuhkan adalah alfa ketoglutarat, kemudian L asam amino itu sendiri yang akan dipindahkan, kemudian enzim aminotransferase dan vitamin B6 begitu. Sementara hasilnya adalah glutamat menerima aminasinya dan asam keto gitu ya, alfa keto yang terkait dengan ininya. Jadi semua asam amino di sini, semua asam amino kecuali lisin dan trionin ya, berpartisipasi dalam transaminasi dalam jalur katabolismenya. Jadi ada pengecualian ya yang tidak terlibat, yaitu lisin dan trionin. Nah, ini deaminasi oksidatif. Dalam proses deaminasi oksidatif, jadi nanti transaminasi gugus aminnya ya, gugus aminnya nanti gugus amin dipindahkan dari asam amino ini mulai aminotransferase ke glutamat, kemudian dari glutamat nanti akan deaminasi oksidatif kembali untuk menghasilkan alfa glutamat dengan menggunakan enzim glutamat dehidrogenase. Jadi di sini deaminasi oksidatif nanti akan menghasilkan NADH dan amonia, dan amonium inilah nanti akan diubah menjadi urea gitu ya, urea, karena amonium, sehingga urea ini yang bisa dikeluarkan melalui ginjal ya, melalui ginjal. Nah, reaksi ini terjadi di mana? Reaksi ini bisa berlangsung di hati dan ginjal
ya, hati dan ginjal. Dan di sini ada NADH ya, NADH yang berfungsi sebagai koenzim, kemudian ada enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif itu adalah glutamat dehidrogenase. Transport urea dari hati ke hati begitu ya, transfer urea ke hati dari proses untuk sintesis urea begitu ya, amonia ya, di berbagai jaringan, dalam hal ini misalnya itu disimpannya dalam bentuk glutamat misalnya, ini harus diubah dulu menjadi glutamin untuk bisa dipindahkan ke hati. Jadi bentuk glutamin inilah yang bisa berpindah dari berbagai jaringan ke hati. Nah, di dalam glutamin merupakan penyimpanan yang non toksik ya dari amonia. Oleh karena itu konsentrasi glutamin biasanya kandungannya lebih tinggi daripada asam amino lain, gitu ya. Dan ketika dalam hati, glutamin ini bisa diubah menjadi disimpan dalam bentuk glutamat ataupun diubah menjadi glutamat gitu ya. Oleh glutaminasi nanti juga menghasilkan amonia, gitu ya. Amonia bisa dikeluarkan melalui diubah menjadi urea di hati ini. Terus kemudian dalam prosesnya ini glutamin ini juga menjadi bagian penyedia gugus amin untuk berbagai asam amino ya, berbagai asam amino, biosintesis asam amino. Misalnya di sini nanti kaitannya adalah pembentukan berbagai senyawa ya, berbagai senyawa. Misalnya alanin ya, alanin itu diubah menjadi senyawa karbohidrat ya, senyawa karbohidrat melalui gluconeogenesis. Nah, ini nanti penerima pengubahannya nanti akan bereaksi, nanti hasilnya adalah pirufat dan glutamin. Pirufat dan glutamin. Jadi ini ya yang kaitannya. Terus kemudian ini hubungannya bagaimana? Ini adalah kaitannya siklus glukos alanin siklus cycle. Jadi di hati akan menyiapkan glukosa, nanti glukosa di dalam otot di antara jaringan ini ya, antara jaringan hati dan otot begitu. Kemudian di otot akan menyediakan alanin melalui berbagai siklus ya. Di sini hubungannya di otot ada proses glikolisis, di hati ada gluconeogenesis gitu. Nanti akan terhubung dengan ini. Nah, proses ini juga akan menggunakan amonium. Amonium sebagai dari degradasi asam amino yang ada di otot menggunakan glutamat dehidrogenase. Nah, nanti glutamat ini akan menghasilkan glutamin gitu ya, nanti akan membentuk alanin dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ada kaitannya begitu. Nah, ini adalah siklus urea gitu ya, siklus urea. Nah, dalam prosesnya siklus urea atau sintesis urea itu terjadi di mitokondria dan sitosol. Jadi ini adalah bagian sitoplasmanya. Ini bagian sitoplasma, ini bagian mitokondrianya. Jadi ada karbonil fosfat itu di mitokondria. Ini karbonil fosfat bentukan dari amonium dengan CO2 di mitokondria akan membentuk karbonil fosfat. Nah, karbonil fosfat ini akan bereaksi dengan ornitin yang dari sitosol begitu ya, membentuk sitrolin. Sitrolin ini bisa masuk ke dalam sitosol, nanti bereaksi dengan aspartat membentuk arginosuksinat. Jadi prosesnya ini sampai menghasilkan apa namanya? Sampai menghasilkan 4 karbon. Sampai menghasilkan urea itu ada 5 langkah yang harus diikuti begitu ya. Ada 5 langkah dan nanti
semua tahapannya itu merupakan siklus kecil dari siklus Krebs gitu ya. Siklus Krebs ya. Di sini ada ornitin di siklus Krebs yang menjadi bagian dalam proses itu. Kemudian urea yang dihasilkan akan dibawa ke ginjal melalui aliran darah dan disaring sehingga diekskresikan, dikeluarkan gitu ya urea yang dihasilkan. Nah, ini ada aspek yang terkait dengan penyakit gitu, ada blood urea nitrogen atau BUN itu sebagai parameter klinis fungsi ginjal. Ya, parameter klinis fungsi ginjal. Nanti urea yang dalam darah seperti apa? Kalau banyak berarti kan bermasalah, proses penyaringannya bermasalah. Jadi itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Amonia darah menjadi parameter klinis kerusakan fungsi ginjal ini. Fungsi ginjal kerusakan seperti apa? Nah, reaksi totalnya ini ya, ada CO2, NH4+, 3 ATP, ada aspartat gitu ya. Aspartat diperlukan 2H2O. Oke, 2H2O. Dan nanti reaksinya menghasilkan urea, 2 ADP, 2 pirofosfat, aminomonofosfat, pirofosfat, dan fumarat. Fumarat ya, fumarat dihasilkan di sini ya. Fumarat. Oke, aspartat diperlukan. Jadi substrat-substratnya itu adalah H2O dan seterusnya. Nah, ini adalah tahapan yang detailnya. Yang pertama, 5 langkah itu seperti apa? 5 langkah itu, yang langkah pertama adalah ini. Langkah pertama ini adalah membutuhkan 2 ATP, bikarbonat, dan juga amonia. Gitu ya. Nah, di sini ada karbamil fosfat sintase. Karbamil fosfat sintase. Ya, ini sebagai enzim yang ada di mitokondria yang mengkatalisis reaksi ini. Ya, mengkatalisis reaksi ini nanti hasilnya adalah citrulline. Ya. Karbamil fosfat dengan ornitin nanti dikatalisis. Nanti hasilnya yang pertama ini adalah karbamil fosfat hasilnya ya. Ini enzimnya adalah karbamil fosfat sintase. Tahapan kedua itu adalah terjadi pembentukan citrulline dari ornitin dan karbamil fosfat, gitu ya. Ornitin yang reaksi kedua ini dikatalisis oleh ornitin transkarboksilase. Ini masih terjadi di mitokondria. Nanti hasilnya adalah citrulline ini, citrulline. Citrulline ini bisa melewati membran mitokondria pindah ke sitosol. Jadi yang bisa pindah ke dari mitokondria ke sitosol dalam bentuk senyawa citrulline. Sementara kalau misalnya dari sitosol ke mitokondria dalam bentuk senyawa ornitin, gitu ya, yang bisa pindah. Nah, tahap ketiga itu adalah pengubahan dari citrulline diubah menjadi arginosuksinat. Dalam prosesnya ini membutuhkan ATP ya, dalam prosesnya membutuhkan ATP dan enzim yang disebut dengan arginosuksinat sintase. Arginosuksinat sintase dan ini perlu katalis atau kofaktor yang disebut dengan Mg+. Nah, tahap keempat nanti pembentukan arginin dan fumarat ya, fumarat. Arginin dan fumarat, ini argininnya dikatalisis oleh arginosuksinase. Nanti fumarat ini bisa masuk ke siklus asam sitrat atau siklus TCA ya, siklus Krebs. Gitu ya, ini fumarat ini. Nah, di sitosol ya, siklus Krebs yang ada di berarti ini fumarat ini nanti masuk ke siklus Krebs ada di mitokondria kan? Berarti fumarat ini bisa masuk ke dalam mitokondria untuk siklus Krebs, gitu ya. Aspartat menjadi dapat diregenerasi lagi, ya. Artinya di situ ada fungsi
terkait aspartat ya. Aspartat ini kan aspartat dari siklus asam sitrat. Kemudian reaksi kelima adalah hidrolisis ya. Hidrolisis arginin membentuk ornitin. Arginin membentuk ornitin yang urea, sehingga urea di sini terbentuk. Urea di sini terbentuk ya. Ini perlu ada H2O di sini. Urea disekresikan sehingga kayak nitrogen larut baik dan tidak berbahaya. Jadi ini bentuk urea yang disekresikan ya. Bentuk nitrogen yang disekresikan dalam bentuk urea. Karena setelah diubah menjadi urea itu merupakan nitrogen tinggi, terus kemudian kelarutannya baik dan tidak berbahaya gitu. Nah, ini ada kaitannya siklus antara siklus Krebs dengan siklus urea gitu. Nah, ada link bagaimana siklus urea itu. Urea nanti hasil akhirnya adalah urea ya. Sebenarnya intinya akan menghasilkan urea yang bisa dikeluarkan dalam tubuh gitu, dari dalam tubuh yang lebih aman gitu kan. Nah, dalam prosesnya itu membutuhkan aspartat ya, membutuhkan aspartat. Nah, aspartat ini diperoleh dari mana? Aspartat ini diperoleh dari siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat. Nah, regenerasi aspartat ini juga dibutuhkan fumarat. Fumarat ini merupakan produk juga yang dari siklus urea, gitu ya, siklus urea melalui pengubahan arginosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Nah, fumarat ini bisa masuk ke dalam siklus Krebs melalui beberapa tahap. Yang pertama bisa langsung ke fumarat melalui dari sitosol langsung pindah ke mitokondria, diubah ke fumarat ini, atau diubah menjadi malat. Malat itu bisa masuk juga bagian dari siklus Krebs, terus atau diubah menjadi oksaloastat. Oksaloastat ya. Jadi semua aspartat, arginosuksinat, shuttle dari siklus asam sitrat, gitu ya. Itu kaitannya begitu, kaitannya dari siklus Krebs dengan siklus urea. Jadi fumarat yang dihasilkan bisa digunakan untuk regenerasi kembali aspartat, dari mana aspartat ini dibutuhkan untuk siklus urea ini, begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah kaitannya katabolisme asam amino. Jadi katabolisme asam amino ada beberapa kerangka karbon yang diubah menjadi 7 bentuk begitu ya. Yang pertama yang disebut dengan asam amino glukogenik. Asam amino glukogenik itu asam amino yang bisa diubah menjadi glukosa, gitu ya. Asam amino yang berubah menjadi glukosa, kerangka karbonnya. Kerangka karbonnya asam amino misalnya dari ini ya, berarti ada pirufat gitu ya. Ini pirufat. Terus kemudian asam amino aspartat, asparagin aspartat menjadi oksaloastat, kemudian penilain tirosin bisa menjadi fumarat, kemudian isoleusin sampai valin menjadi succinil-CoA. Ini glutamat, arginin, glutamin dan seterusnya menjadi alfa ketoglutarate. Jadi ini glukogenik. Sementara ada asam amino ketogenik yang bisa diubah menjadi acetyl-CoA ataupun astoastat yang merupakan prekursor dari asam lemak ataupun badan keton, gitu ya. Ini acetyl-CoA, ini acetyl-CoA, astoastat, acetyl-CoA. Nah, keduanya merupakan untuk sintesis lemak dan juga badan keton. Dalam prosesnya ini ada beberapa asam amino, yaitu leucin, lisin, penilanin, tryptophan, ditrosin bisa diubah menjadi acetyl-CoA. Dan ini isoleucin, leucin, treonin, dan tryptophan acetyl-CoA. Nah, ini menjadi berarti asam amino ketogenik. Begitu. Ada asam amino ketogenik, ada asam amino glukogenik.
Jadi ada 7 bentuk asam amino yang diubah menjadi ini ya. Yang pertama ini ya. Ini berarti titik poinnya asam amino ketogenik. Sementara ini adalah asam amino dari asam amino ini asam amino ketogenik ya. Ini asam amino glukogenik itu. Ya ini nanti mohon diperhatikan terkait aspek ini. Nah ini cara yang berbeda ya, yang terkait dengan tadi mohon diperhatikan terkait dengan asam amino ini. Jadi Anda mau tidak mau harus menghafal begitu ya, menghafal terkait dengan asam amino ini titik-titiknya begitu ya. Asam amino misalnya asam amino asparagin dan aspartat. Asam amino asparagin dan aspartat dapat digunakan untuk membentuk oxaloacetat gitu ya. Oxaloacetat itu merupakan bagian dari proses siklus Krebs. Artinya di sini bisa digunakan untuk membentuk energi dan seterusnya ya. Itu terkaitannya dengan itu. Baik, ini tadi sudah saya jelaskan terkait dengan beberapa asam amino yang ketogenik dan glukogenik. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan ada beberapa kelainan genetik begitu ya. Kelainan genetik yang mempengaruhi katabolisme asam amino. Misalnya yang sangat ini salah satu contohnya ya. Ini harapannya Anda memahami ini semua ya, memahami ini semua karena ini Anda adalah kedokteran hewan, jadi kondisi-kondisi ini harus diperhatikan. Misalnya albinism itu kondisinya kurang lebih ada proses di sini defektif prosesnya ada sintesis melanin dari tirosin. Ini enzim yang ini adalah tirosin 3 monooksigenase atau tirosinase. Sini sehingga menyebabkan tidak ada pigmen ya, proses pigmentasi tidak ada sehingga warna pink kemudian rambut putih begitu ya, kondisi-kondisi gitu albino begitu ya, bentuk albinisme. Kemudian ada contoh lain adalah penilketonuria. Penilketonuria itu indikatornya kurang dari 8 gitu nilainya ya, nilai indikatornya. Jadi ini ada enzim yang Fox seperti ada konversi dari penilanin menjadi tirosin yang menjadi masalahnya. Jadi ada enzimnya adalah penil hidroksilase. Ini kaitannya nanti ke gangguan mental dan seterusnya. Ini menjadi cukup masalah dan seterusnya ya. Banyak sekali, silahkan nanti dipelajari satu-satu terkait dengan kondisi-kondisi kelainan genetik ini. Dan artinya ini kelainan genetik tidak hanya di manusia, di hewan mungkin juga ada ya, kemungkinan juga ada. Dan ini mungkin hal yang mungkin terjadi karena ada ekspresi protein begitu. Itu protein biosintesis itu akan sangat tergantung dari genetiknya. Jadi genetik akan terekspresi, akan menghasilkan berbagai protein. Nah, ini adalah biosintesis asam amino ya. Biosintesis asam amino ada beberapa titik itu yang menjadi biosintesis asam amino yang disebut dengan yang biosintesis asam amino itu dikelompokkan berdasarkan prekursor metabolitnya. Ya, ini ada pirufat ya. Pirufat itu menjadi alanin valin, leusin, kemudian fosfoenol pirufat dan eritrosa 4 fosfat ya, menjadi troptopan, phenalanin dan tirosin. Kemudian fosfogliserat ya, fosfogliserat 3 fosfogliserat menjadi serin, menjadi glisin, cystein gitu ya. Kemudian ribosa 5 fosfat menjadi histidin, kemudian oxaloacetat menjadi aspartat, asparagin dan seterusnya. Kemudian alfa ketobutarat menjadi glutamat, glutamin, prolin dan seterusnya. Jadi itu biosintesis asam amino dari senyawa-senyawa yang ada di
dalam sistem metabolisme tubuh. Kalau ini berarti kan ini glikolisis ya, ini glikolisis reaksinya, glikolisis sampai piruvat ya, glikolisis sampai piruvat, glikolisis. Sementara ini siklus Krebs, gitu ya, siklus Krebs. Jadi senyawa-senyawa antara itu ketika dalam kondisi tubuh kita sudah tidak memerlukan energi yang diperlukan, artinya glikolisis nanti akan diarahkan ke biosintesis asam amino. Artinya ini adalah kerangka karbonnya. Kerangka karbon untuk asam amino itu yang kalau misalnya itu di tumbuhan itu biasanya kerangka karbon dibentuk dari fotosintesis begitu ya. Sementara kalau kita di manusia kerangka karbon berarti dibentuk dari makanan ya, dari sumber-sumber makanan gitu ya. Karena kita mendegradasi karbohidrat, nanti karbohidratnya didegradasi melalui glikolisis ke siklus Krebs dan seterusnya. Nah, dalam prosesnya ada siklus nitrogen di siklus nitrogen. Kenapa harus ada siklus nitrogen? Itu mungkin menjadi pertanyaan penting ya yang harus dijawab, karena nitrogen itu menjadi unsur penting ya, unsur penting dalam biomolekul, Karena nitrogen itu ada di mana aja, ada di asam amino, ada di nukleotida, ada di protein. Nah, karena protein merupakan polimer dari asam amino, nukleotida merupakan polimer monomernya untuk DNA, misalnya DNA, RNA begitu ya. Itu ada di situ nitrogen. Itu ya. Ingat bahwa kayak DNA itu adalah sumber genetik ya, terkait dengan ekspresi genetik itu DNA. Jadi artinya di sini semua organisme dapat mengkonversi amonia menjadi senyawa inorganik yang mengandung ikatan CN, gitu ya, semua organisme. Nah, bagaimana siklus nitrogen itu, begitu ya? Bagaimana siklus nitrogen itu? Itu nanti ada nitrogen atmosfer yang dalam bentuk gas atau N2, gitu ya. Kemudian nitrogen yang di dalam tanah begitu ada dalam bentuk nitrat ataupun amonia gitu ya. Nitrat ataupun amonia ini. Nah, ada beberapa enzim yang berperan di situ. Kaitannya untuk menghasilkan N2 ada nitrogenase begitu ya. Nitrogenase berperan. Tapi kalau misalnya di tumbuhan ada fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini akan mengubah nitrogen dalam bentuk gas menjadi amonium ya, ataupun amonia. Kemudian N2 juga bisa dihasilkan yang pertama dari denitrifikasi. Di proses denitrifikasi yaitu mengubah nitrat menjadi nitrogen, gas nitrogen gitu. Nitrat yang ada di dalam tanah itu diubah menjadi nitrit oleh nitrat reduktase, nitrit diubah menjadi amonia oleh nitrit reduktase, gitu ya, nitrit reduktase. Nah, dalam bentuk amonia inilah nanti diasimilasi dalam proses metabolisme di dalam tumbuhan begitu, dan nanti menghasilkan biomolekul yang mengandung N, gitu ya. Nah, biomolekul yang mengandung N itu akan digunakan dikomposisi oleh bisa dalam makhluk hidup lain, misalnya manusia gitu. Nanti proses dekomposisi itu nanti ujungnya akan menghasilkan urea lagi ya, NH3. Nanti NH3 itu misalnya kalau sapi gitu ya, misalnya kotoran sapinya tinggi NH3 ya, nanti NH3 akan dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan dan seterusnya. Jadi proses itu yang akan terjadi. Nah, ini adalah bentuk fiksasi nitrogen ya. Yang perlu diperhatikan di sini dalam proses tumbuhan mengambil nitrogen dari udara itu perlu dibantu ya. Perlu ada simbiosis ya, simbiosis dengan beberapa bakteri ya, yang disebut dengan bakteri yang fiksasi nitrogen. Jadi artinya harus ada simbiosis antara tumbuhan dengan bakteri itu. Misalnya ada Klebsiella, kemudian Azotobacter, Rhizobium itu
mampu bersimbiosis dengan berbagai tanaman gitu, sehingga nanti melakukan fiksasi NH2 menghasilkan amonia ataupun amonium, gitu ya, amonia ataupun amonium. Nah, simbiosis ini biasanya kan ada hubungan ya. Ini simbiosis ini biasanya dimanfaatkan oleh tanaman untuk sintesis ya, tanaman dan mikroorganisme ya, tanaman dan mikroorganisme untuk sintesis ini asam amino dan senyawa lain yang mengandung nitrogen. Kemudian sementara kalau ininya dapat apa dari tanaman? Ini biasanya dapat sumber karbon dari tanamannya ya, senyawa-senyawa ini dan seterusnya. Jadi ini tahapannya yang terjadi begitu, sehingga secara keseluruhan antara di udara, air, tanah itu harus ada keseimbangan nitrogen. Ada keseimbangan nitrogen diperlukan dalam bentuk organik maupun anorganik sehingga selalu terjaga. Oke, ini adalah proses-prosesnya ya seperti yang tadi saya uraikan terkait dengan bagaimana proses nitrifikasi oleh bakteri dan seterusnya yang terkait dengan dekomposisasi dan seterusnya. Jadi ini sudah diuraikan. Jadi intinya di alam harus ada keseimbangan nitrogen ini begitu. Baik, ini yang perlu Anda pelajari ya begitu ya. Yang perlu Anda pelajari terkait dengan terkait dengan ini apa nanti harus Anda untuk mengecek kemampuan Anda adalah apa yang disebut dengan protein turnover, kemudian apa peran lisosom dalam mendegradasi protein ekstra dan intrasel, kemudian apakah ubiquitin, apa perannya, kemudian buat ringkas langkah dalam siklus urea, bagaimana gugus amino dari asam amino memasuki siklus tersebut, kemudian apakah proporsional metabolit untuk sintesis non esensial asam amino misalnya, dan seterusnya, esensial dan non esensial asam amino. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi di metabolisme protein ini semoga menjadi bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat Anda semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.